Yang depan gerak. Tegak gerak. Panjang. Ya. Burukan gece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kalian sehat semua. Mudah-mudahan selamanya sehat selalu. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Lail, mimpin doa ya sekarang hari ini. Doa mulai. Sadari wa yasirli milisani yafqahu qawli rabbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, barusan kita telah berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, barusan kita telah berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya. Alhamdulillah semuanya hadir, berarti kalian semuanya sehat-sehat. Untuk kalian, agar kalian lebih mencintai Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil. bangun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo Maju, maju. 2 kali, Pak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, biar kalian belajarnya tambah semangat, marilah kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, duduk kembali. Nah, anak-anak, untuk mengingat kembali pelajaran yang telah lalu, apakah kalian masih ingat
Apakah kalian pernah mendengar banjir? Melihat banjir? Bagaimana akibatnya kalau terjadi banjir? Akan apa? Akibat dari banjir itu bagaimana kalian akibatnya dari banjir? Nanti kalau ada banjir, nah gimana akibat dari banjir? Akibat nanti kita akan terkena dampaknya dari banjir ya. Kemudian yang menyebabkan banjir, apa yang menyebabkan banjir? Buang sampah. Kemudian itu ya karena tidak disiplinnya manusia. Jadi akhirnya terjadi banjir. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan menganalisis video pembelajaran tentang teks eksplanasi, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Nanti kalian akan menganalisis sebuah teks tentang teks eksplanasi fenomena alam. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menggali informasi dari contoh teks eksplanasi dengan benar. Nanti kalian akan diskusikan dengan kelompok kalian dari teks eksplanasi fenomena alam. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk materi pokok hari ini adalah tentang teks eksplanasi fenomena alam. Untuk itu, marilah kita lihat video berikut ini. Tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng tanah longsor. Erupsi gunung berapi atau jatuhnya meteor, gempa yang disebabkan pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng yang paling sering menimbulkan tsunami. Proses terjadinya tsunami. Titik gempa pada bagian lempeng bumi terjadi patahan yang menyebabkan dasar laut naik dan mendorong volume air ke atas. Air laut terhisap dari bibir pantai. Gunungan gelombang yang bergerak menuju pantai. Tsunami berskala besar pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam. Terima kasih. Nah, apa yang kalian lihat barusan? Tentang tsunami. Kenapa terjadi tsunami? Karena dari pergeseran lempeng. Nah, sekarang kita lihat ada teks tentang tsunami. Sekarang satu orang baca teks tersebut. Yang pertama, yang baca. Rasid, coba baca. Pada tahun 2006, Indonesia mengalami tsunami dahsyat setelah gempa bumi berskala 8,9 terjadi Yang keras bacana, Rasid. terutama disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Tsunami yang dipicu akibat tanah longsor di dasar laut, letusan gunung api dasar laut, atau akibat jatuhnya meteor jarang terjadi. Kemudian teks yang ketiga, baca Padi. Area yang memiliki risiko tinggi jika gempa bumi besar atau tanah longsor menjadi dekat pantai. Gelombang pertama dalam seri bisa mencapai pantai dalam beberapa menit, bahkan sebelum peringatan dikeluarkan. Area berada pada risiko yang lebih besar jika berlokasi kurang dari 26 Waduh. dan dalam beberapa meter dari pantai. Nah, itulah tadi teks tentang tsunami. Di mana dari teks tersebut ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama, nah ini coba lihat, tadi dibacakan oleh Hasna.
Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai dataran dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Dari sini kita akan melihat kalau teks yang pertama ini atau paragraf pertama ini menyatakan tentang pernyataan umum. Ini menyatakan tentang pernyataan umum. Apa pernyataan umum itu? Pernyataan umum adalah berisi informasi singkat tentang teks yang akan dibicarakan. Di sini ada teks yang membicarakan tentang tsunami, terjadinya tsunami. Kemudian paragraf yang kedua tadi yang dibaca oleh Rasid. Pada tahun 2006 Indonesia mengalami tsunami dahsyat setelah gempa bumi berskala 8,9 skala Richter terjadi di sekitar Aceh. Dalam paragraf kedua ini menjelaskan tentang teks yang dibicarakan. Ini termasuk kepada deret penjelas. Deret penjelas adalah penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Jadi ini adalah teks penjelas menceritakan penjelasan suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, teks yang ketiga, area yang memiliki risiko tinggi jika gempa bumi besar atau tanah longsor terjadi dekat pantai gelombang pertama dari seri bisa mencapai pantai dalam beberapa menit. Nah, dalam paragraf ketiga atau teks yang ketiga ini menyatakan kesimpulan atau apa yang disebut apa? Interpretasi. Di mana dalam interpretasi menyatakan berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam isi teks. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan atau berisi sebuah yang memberikan informasi tertentu mengenai sebuah proses dan sebab akibat dari fenomena alam yang terjadi. Ya, apa teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi apa? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang Memberikan informasi tertentu mengenai sebuah proses dan sebab yang terjadi. Ada 3 unsur dalam teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, yang ketiga. Nah, jadi dalam teks eksplanasi ada 3 unsur. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deret penjelas, dan yang ketiga adalah kesimpulan atau interpretasi. Nah, anak-anak bagaimana? Udah mengerti sampai di sini? Nah, agar kalian lebih memahami tentang teks eksplanasi, marilah kita berdiskusi. Kita akan diskusi kelompok. Nanti kalian akan mengambil LKPD di depan. Nanti dikocok siapa yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Nanti kalian diskusikan bersama teman kalian di dalam kelompok. Coba sekarang tiap kelompok maju ke depan ke kelompoknya. Di sini ada 4 LKPD yang akan kalian kerjakan nanti berdiskusi dengan kelompok kalian. Coba kalian ambil satu-satu tiap kelompok. Coba dibuka. Hasna nomor berapa? Hasna nomor 4. Nanti akan mengerjakan LKPD nomor 4. Nomor 3. Itu apa? Nomor 2. Coba dibaca dulu petunjuknya. Apa yang harus dikerjakan? Petunjuknya, perhatikan petunjuk LKPD berikut. Yang pertama, isilah identitas pada kolom yang telah
disediakan. Kemudian bacalah setiap petunjuk yang disampaikan dalam LKPD ini. Kemudian jawablah semua pertanyaan yang terdapat dalam LKPD ini. Kumpulkan LKPD yang telah berisi jawaban kepada guru. Nah, itu adalah petunjuk untuk mengisi LKPD. Silahkan kalian kerjakan bersama kelompok. Tiap kelompok harus aktif, harus ikut. Oh, kerjakan heula karena nah, tepukan heula angket dimasukin. Oh. Ini belum menyusun, nanti disusun sesuai 3 struktur yang tadi dalam teks eksplanasi. Ini sama, nanti disusun. Ini kan acak-acakan, disusun dulu, nanti mana yang termasuk pernyataan umum, penjelas, dan kesimpulan. Yang ini juga sama, nanti kalian disusun teks itu masih tidak susun, tadi disusun di sini ya, berdasarkan. Nah, anak-anak, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, sekarang kalian presentasikan ke depan tiap kelompok. Jadi tiap kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba dari kelompok mana yang pertama ke depan? Yuk maju ke depan, kelompok Arini, kelompok 3. Ya, nak. Jangan mundur. Ayo, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami tentang fenomena alam longsor. Pertama, pernyataan umum berisi informasi singkat yang akan dibicarakan. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologis yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti gunturnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pendukung. Kedua, deret penjelas. Penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh, di antaranya erosi lereng dari bebatuan dan tanah yang diperlemah melalui saturasi hujan lebat dan aliran berbeda. 3. Interpretasi atau kesimpulan. Pendapat penulis mengenai fenomena yang jelas di teks ini. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor, seperti tidak mendirikan rumah di bawah tebing dan tidak menebang pohon di sekitar rumah. Informasi penting dari teks tersebut adalah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti runtuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Mengapa terjadinya longsor? Karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis. Kemudian yang bertanya lagi siapa? Apakah sudah puas nomor 1? Siapa lagi yang mau bertanya? Karena apa longsor? Karena apa longsor terjadi? Karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti runtuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Apakah semuanya sudah puas? Puas. Demikian laporan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Sekarang kelompok yang kedua yang akan mempresentasikan ke depan. Silakan kelompok 2 ke depan.
Oke. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pernyataan umum. Gempa bumi merupakan peristiwa berupa getaran atau guncana yang disebabkan pergerakan lapisan permukaan bumi. Peristiwa ini kerap terjadi di daerah dengan gunung berapi atau di daerah yang dikelilingi lautan luas. Deret penjelas. Penyebab gempa bumi terjadi bisa dikarenakan letusan gunung api yang dahsyat atau pergeseran lapisan permukaan bumi. Peristiwa ini dapat menyebabkan kerugian berupa kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Kesimpulan, beberapa negara di dunia cukup rentan mengalami gempa bumi. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi pelatihan dan persiapan agar bisa mengantisipasi peristiwa tersebut. Informasi penting dari teks fenomena alam tentang gempa bumi adalah: gempa bumi merupakan peristiwa berupa getaran atau guncangan yang disebabkan pergerakan lapisan permukaan bumi. Peristiwa ini dapat menyebabkan kerugian berupa kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Apakah mau ingin bertanya? Apa yang menyebabkan gempa bumi? Penyebab gempa bumi terjadi bisa dikarenakan letusan gunung api yang dahsyat atau pergeseran lapisan permukaan bumi. Apakah kelompok 3 sudah puas? Siapa lagi yang mau bertanya? Bagaimana kalau terjadi gempa bumi? Masyarakat perlu diberi pelatihan dan persiapan agar bisa mengantisipasi peristiwa tersebut. Apakah kelompok 1 sudah puas? Apakah kalian semua sudah puas? Siap. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, setelah kalian berdiskusi, apa yang kalian ketahui dari diskusi tadi? Fenomena alam apa saja yang terjadi di sekitar kita ini? Gempa bumi, longsor, tsunami, longsor, gempa bumi, banjir. Itulah fenomena alam yang sering terjadi di sekitar kita. Anak-anak, sekarang Ibu akan memperlihatkan pengertian dari teks eksplanasi kali ini. Berarti kalian tadi telah mempelajari tentang teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi tertentu mengenai sebuah proses dan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Misalnya mengenai fenomena alam, sosial, atau budaya. Biasanya peristiwa yang disebutkan dalam sebuah teks eksplanasi adalah peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Fungsi dari teks eksplanasi. Fungsi dari teks eksplanasi ini adalah bisa memberikan pengetahuan kepada pembacanya mengenai informasi yang disampaikan. Sehingga dalam pembuatannya teks eksplanasi akan meliputi beberapa struktur seperti tadi, 1 pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi mana yang kalian suka? Menonton video. Kalian suka menonton video? Nah, nanti kedepannya kita akan belajar pakai video lagi, nonton video. Kemudian, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang.
Alhamdulillah, berarti pembelajaran ini sangat senang. Nah, tadi dari kesimpulan tersebut kalian dapat mengetahui kalau teks eksplanasi itu berisi tentang informasi yang menyampaikan informasi kepada pembacanya. Ada fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Itu dari teks eksplanasi. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Karena kita sudah tahu apa teks eksplanasi, marilah kita bernyanyi tentang teks eksplanasi. Coba berdiri semuanya. Mari kawan kita belajar. Teks eksplanasi. Sebab akibat. Kalimat yang sangat jelas. Kalimat itu disebut namanya kalimat jelas. Teks eksplanasi. Oh, teks eksplanasi. Teks yang ada fenomena dan sebab akibat. Nah, bagaimana? Senang gak kita hari ini? Belajarnya itulah tentang teks eksplanasi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ini, agar kita lebih mencintai lagu-lagu daerah kita dari Jawa Barat, kita bernyanyi lagu Tokecang. Ya, Tokecang lagu dari daerah mana? Jawa Barat. Masih berdiri lagi, kita nyanyi Tokecang. Dengan semangat nyanyinya, bisa pakai gerakan ya. Ayah listrik di masjid, menica angka tinggalna, budak gelik jangkung alih, tangan dina pipina. Agar kalian lebih memahami tentang teks eksplanasi, ibu akan memberikan evaluasi. Tapi kerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri. Nah, kita akan mengadakan evaluasi terakhir. Gimana? Senang gak hari ini? Pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.